Kerukunan menurut Koncharaningrat adalah hubungan yang terjalin di antara individu atau kelompok dengan cara saling menghormati, menghindari konflik, menjaga keharmonisan, meskipun di antara mereka terdapat perbedaan nilai atau budaya. Sedangkan menurut Max Weber, kerukunan adalah hasil dari tindakan sosial yang didasarkan pada nilai bersama, sehingga menghasilkan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kerukunan adalah hidup rukun, kondisi harmonis di antara sesama manusia dalam kehidupan sosial. Kerukunan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera dalam hidup berdampingan. Dengan demikian, kerukunan menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Ada 4 contoh kerukunan. Yang pertama, melakukan kegiatan bersama seperti makan bersama atau diskusi keluarga untuk mempererat hubungan. Yang kedua, saling membantu jika ada tetangga yang membutuhkan, entah dalam acara pernikahan atau kemalangan. Yang ketiga, bekerja sama dalam membersihkan tempat ibadah, baik milik sendiri ataupun milik agama lain. Yang terakhir, menjaga persahabatan dan menghindari perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Menurut John Locke, seorang filsuf Inggris mengemukakan bahwa toleransi adalah sikap menghormati dan membiarkan orang lain memiliki kebebasan dalam keyakinan dan pandangan hidup mereka, asalkan tidak merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, toleransi adalah prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang plural. Albert Einstein menyatakan bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai dan memahami keberagaman, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dalam bermasyarakat meskipun memiliki perbedaan yang mendalam, baik dalam hal agama, budaya, atau pandangan hidup. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toleransi didefinisikan sebagai sikap menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama dalam hal agama, budaya, atau pandangan hidup, dengan tetap menjaga keharmonisan. Toleransi membantu setiap individu ataupun kelompok untuk saling menghormati keberagaman, baik dalam segi agama, budaya, suku, maupun pandangan hidup, sehingga keberagaman tersebut menjadi kekuatan bukan sumber perpecahan. Selain itu, toleransi juga mendorong terciptanya kerjasama yang baik antara individu maupun antar kelompok yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Dengan toleransi, stabilitas sosial dapat terjaga sehingga masyarakat dapat hidup dengan harmonis dan saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. Beberapa contoh mengenai sikap toleransi. Yang pertama, yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Memaksakan keyakinan kepada orang lain itu dilarang karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik dan intoleran. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah orang lain. Dengan sikap kita yang tidak mengganggu ibadah, itu berarti kita menghargai waktu dan ruang orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dengan sikap kita seperti ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan toleran. Yang ketiga, bersikap ramah kepada tetangga yang berbeda latar belakang. Mengakui, menghargai, menghormati perbedaan adat, istiadat, budaya, agama antar tetangga tanpa menghakiminya, itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan tentram. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Dengan sikap kita yang menghargai pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan kita, itu berarti kita menghormati orang tersebut sebagai individu. Hal ini juga membuat kita semakin terbuka akan adanya perbedaan pandangan. Yang kelima, menghargai orang lain dalam antrian dengan tidak mendahuluinya.
Sikap menyerobot antrian itu berarti kita menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap hak orang lain. Seharusnya kita senantiasa mengikuti aturan dan norma yang ada. Dengan sikap kita yang tidak menyerobot dan menghargai, itu berarti kita memberikan rasa hormat kepada orang tersebut. Surah Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi ada di Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bagi saya, insya Allah perda itu sangat perlu. Karena toleransi ini bukan sekarang aja yang ada. Dari zaman dulu, zaman Rasulullah sudah ada toleransi, ya, antar umat beragama, ya. Untuk peraturan daerah sepertinya kalau dari kita sendiri, khusus saya pribadi dan anggota jemaat sih kayaknya tidak terlalu memusingkan perda itu harus seperti apa. Yang penting perda ini atau aturan daerah ini lebih mendukung semua agama untuk bisa melakukan kegiatan agamanya tanpa ada yang namanya terjadi konflik. Yang pasti dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik semua agama selama ini, khususnya di Banjarbaru kan lebih dominan atau lebih banyak Muslim atau Islam. Dan sampai sejauh ini sepertinya hampir tidak ada sebetulnya yang membuat kita itu bisa dikatakan bentrok antara satu dengan yang lain dalam kegiatan-kegiatan. Kalau secara nyata yang dialami oleh gereja saya sendiri pun, di kalangan gereja itu tidak ada yang merasa seperti apa, karena di ruang lingkup gereja ini hampir semuanya itu Muslim di kiri kanan lingkungan itu. Aman kok. Ketika ada kegiatan gereja, kemudian kegiatan langgar, tidak ada masalah. Apa yang Ibu harapkan ke depannya tentang toleransi dan kerukunan di Kalimantan Selatan sendiri? Satu dua kata atau satu kalimat aja. Percaya Tuhan selalu mendukung. Dia berkata Tuhan selalu mendukung. Tuhan selalu mendukung. Luar Dan biasa. berkata kita orang-orang yang seperti ini dititipkan Tuhan, berarti kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk saling juga memberikan support antar satu dengan yang lain. Itu yang disampaikan oleh kawan-kawan saya yang ada di sana.